Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Rasulullah salatan wassalaman ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Baik, ustazah semuanya, syukur kita kepada Allah, alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul dan berdiskusi tentang merencanakan penerapan P5 dan PPRA di madrasah kita, Madrasah MTSS Darul Makmur Sungai Cibadak, Kecamatan Baso. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil belajar Rahmatan lil Alamin ini merupakan pengembangan dari panduan proyek penguatan profil belajar Pancasila di satuan pendidikan. Salah satu kekhasan yang dituangkan dalam panduan ini adalah menambahkan nilai rahmatan lil alamin dalam P5. Nilai rahmatan lil alamin ini merupakan prinsip-prinsip sikap dan cara pandang dalam mengamalkan agama agar pola keberagaman dalam konteks berbangsa dan bernegara berjalan sistematis sehingga kemaslahatan umum dapat terjaga seiring dengan perlindungan kemanusiaan dalam beragama. Proyek profil pelajaran Rahmatan lil Alamin ini yang diintegrasikan dalam profil pelajar Pancasila bermaksud memastikan cara beragama lulusan madrasah bersikap moderat atau tawasud. Nah, itulah tujuan dari P5 dan PPRA. Sekarang kepada ustazah semuanya, silakan mengusulkan beberapa proyek-proyek yang akan kita lakukan, yang bisa kita terapkan untuk bisa kita realisasikan kepada santri-santri kita. Sebelumnya saya akan perkenalkan pada proyek P5 PPRA ini kita berkolaborasi antara guru Quran Hadis, sementara saya sendiri sebagai guru Quran Hadis. Kemudian sebelah kiri saya Ustazah Hadia, beliau adalah guru bahasa Arab. Kemudian Ustazah Audia, guru IPA. Kemudian Ustazah Gita, guru BK, dan Ustazah Eliza sebagai petugas perpustakaan. Insyaallah dalam proyek P5 ini kita berkolaborasi untuk mewujudkan supaya pelaksanaan P5 dan PPRA ini bisa berjalan dengan lancar. Sekarang silakan kepada ustazah semuanya untuk mengusulkan beberapa hal yang mungkin bisa kita terapkan dalam pelaksanaan P5 PPRA ini. Silakan kepada ustazah. Mungkin Ustazah Audia dulu. Kalau kearifan lokal gimana Ustaz? Ya, kira-kira gambarannya seperti apa? Gambarannya nanti misalkan nanti kita akan melakukan makan bajamba. Nah, kenapa kita memilih kearifan lokal? Karena pada zaman modern ini budaya-budaya lokal kita udah mulai ditinggalkan. Untuk menjaga itu, maka kita bisa mengusungkannya agar tetap terjaga kelestarian dan bisa ditanamkan kembali kepada generasi yang sekarang, generasi modern sekarang. Oke, berarti kearifan lokal ya. Kearifan lokal dalam bentuk topiknya mungkin makananku budayaku gitu lah ya. Makananku budayaku. Kemudian proyek profilnya mengolah makanan tradisional berarti. Ya, mengolah makanan tradisional. Nanti kita laksanakan semacam festival makanan tradisional lah. Dan upacara makan bajamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, pada kesempatan kali ini Ustaz ingin menyampaikan bahwa kita akan melaksanakan P5RA, ya, P5RA. Ada project yang akan kita lakukan secara bersama-sama. Nah, pada kesempatan ini kita mengambil topik, ya, topiknya itu adalah makananku kesukaanku. Ya, kebanyakan itu adalah kegiatan yang memang kita ambil tentang kearifan lokal, yaitu tentang masakan tradisional. Nah, biasanya kan sekarang ini orang kan lebih cenderung dengan masakan modern, ya kan? Orang lebih kenal dengan ayam geprek dibandingkan makanan orang tua kita terdahulu. Orang lebih kenal dengan citatu dibandingkan lamang, punya ciri khas tertentu, dan itu adalah makanan yang tergolong makanan sehat, ya, tergolong makanan sehat. Insya Allah pada kesempatan ini ada yang akan kita lakukan di pusat penyelenggara ini. Nah, pertama yang akan kita buat nanti ini tempat apa ini? Hah? Mari. Lamang apa? Lamang panggang. Ya, kalau bikin kentang goreng kamu di sana, bikin ini di sana. Nah, padahal ini lebih enak dan ini lebih sehat. Ya. Ini insya Allah kita akan buat ini secara bersama-sama. Nanti yang dari luar Sumbar bisa, ya, bisa nanti jadikan ini sebagai makanan, ya, ilmu yang dibawa dari Sumbar, yang dibawa ke kampungnya masing-masing. Ini enak, pernah nggak beli dulu? Enak kan? Nah, insya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, nah ini. Apa ini? Ada sambalado. Apa lagi? Maco panggang. Apa? Nasi. Ya, nasi. Nah, apalagi nih, ada sayur. Ini kan jarang sekarang kan? Ternyata bolehlah ditanya sama orang-orang tua kita terdahulu. Ternyata ini adalah makanan yang sangat enak. Ya, walaupun dia sederhana, ya sangat sederhana, tidak mengeluarkan biaya yang banyak. 4 kelompok yang sudah terbagi. Silakan nanti insya Allah, ya, pada pelaksanaan silakan aktif. Sekali lagi saya sampaikan, jangan hanya aktif di akhir saja. Ya, aktif di akhir saja itu artinya apa? Kan kalau makan duluan, tapi kalau cabai dan tomat, karena ada ke bawang yang dikukus, yang salah nanti akan dimasakan. Setelah cabai ini dikukus, selanjutnya kami akan giling cabai ini. Sekarang nanti sedang cabai yang biasanya pada hari ini orang sudah memakai yang agak modern, pakai blender. Nah, tapi sekarang kita coba memakai pakaian tradisional. Dan perlu diketahui, ini akan menghasilkan cita rasa yang jauh berbeda dan yang luar biasa.
pembuatan lambang panggang. Sebelumnya kita siapkan pembuatan ketan, karena lambang itu berasal dari ketan. Daun pisang batu atau daun pisang kepok dalam bahasa Indonesianya kita gunakan sebagai pembungkus dalam pembuatan lamang. Ya baik, saat ini ketan disaring dalam kondisi setengah matang. Yang selanjutnya akan diberi santan untuk lebih mematangkan. Baik, setelah ketannya matang, ini ketannya sudah matang. Selanjutnya prosesnya adalah membungkus ketan ini dengan daun, ya. Kemudian ketan itu dimasukkan ke daun dan di tengah-tengahnya kita beri ini kelapa yang sudah dicampur dengan gula, ya, kelapa yang dicampur dengan gula. Dan selanjutnya ini proses pembuatan lambang bakar, ya, lambang bakar. Ini kita bakar dan setelah ini siap untuk disantap. Dan ini proses membuat macam panggang, ikan panggang. Nah, kita lanjutkan. Alhamdulillah, ini hasil dari karya santri kita, yaitu salah satu makanan tradisional di Minangkabau, yakninya makanan lamang panggang, ya, lamang panggang yang terbuat yang berasal dari beras pulut, kemudian dijadikan ketan. Kemudian setelah dikukus, setelah itu kita masukkan inti yang yang terbuat dari kelapa dan gula. Setelah itu baru dipanggang. Alhamdulillah, inilah hasilnya sebagaimana yang kita lihat. Bukan kepada santri kami untuk dibuka. Ya, silakan buka hasil tampilannya. Ya, silakan dicicipi. Gimana rasanya? Enak. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada aksi menikmati hasil dari karya santri kita, yaitu makan dengan makanan tradisional dalam bentuk sambal lado, kemudian maco panggang, dan dilengkapi dengan sayuran dan telur yang sudah direbus. Ya, kita lihat di sini cara makannya disebut dengan makan bajamba, ya. Makan bajamba di mana satu dengan yang lainnya makan satu piring secara bersama-sama. Filosofi makan berjamba ini adalah dalam rangka membentuk kebersamaan satu dengan yang lain. Pada kegiatan proyek ini, dimensi yang ingin kita ambil adalah yang pertama, kemandirian. Kenapa demikian? Karena dengan kegiatan ini dapat mengembangkan potensi diri yang dimiliki dan pantang menyerah bagi peserta didik dalam menyelesaikan berbagai macam tugas dan aktivitasnya, termasuk proyek yang sudah dia buat.
Kemudian yang kedua yaitu bergotong royong, di mana dalam menyelesaikan tugas ini satu dengan yang lainnya saling kerjasama dan memperlihatkan kepedulian dengan yang lainnya, serta saling berbagi, saling membantu satu dengan yang lainnya, sehingga baru tercipta hasil karya yang bisa dinikmati sebagaimana yang kita lihat. Begitu juga dengan nilai berkebinekaan global, yang mengenal dan menghargai budaya, sebagaimana yang sudah sebelumnya disampaikan bahwa makan bajamba ini sudah mulai hilang di tengah-tengah masyarakat, sehingga nilai-nilai budaya ini perlu lagi kita tingkatkan, dan mereka juga mengenal budaya yang harus dipertahankan. Di samping itu komunikasi dan interaksi di antara mereka ini merupakan suatu hal yang harus selalu tanam dan tumbuh dalam kehidupan. Dan yang terpenting satu lagi tambahnya yaitu berkeadilan dan sosial, di mana mereka melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan kelompok dan pengambilan keputusan secara bersama. Nah, di samping itu nilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Nah, di sini pun kita bisa mengambil yaitunya salah satunya adalah qudwah atau keteladanan, di mana peserta didik mampu menunjukkan sikap konsisten, disiplin, dan percaya diri dalam melakukan setiap kegiatan. Dan yang kedua yaitu tasamuh. Peserta didik selalu menghargai keberagaman kelompok dan selalu menjaga persatuan dan kesatuan antar kelompok dan lingkungan madrasah. Dan yang ketiga yaitu kewarganegaraan dan kebangsaan, atau lebih dikenal dengan muwatanah, di mana peserta didik mampu menyerap pentingnya membudayakan makan tradisional dan saling menjaga komitmen kelompok dalam kebersamaan. Nah, baik, itulah hasil dari kegiatan P5 dan PPK yang sudah dilaksanakan oleh santri. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini bisa menambah nilai kebersamaan di antara mereka, saling peduli di antara mereka, dan tentunya mereka mempunyai keterampilan khusus, terutama mengenal tentang makanan-makanan tradisional, khususnya yang pada hari ini kita laksanakan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.